Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita masuk dalam Prapaskah yang keempat di hari ini. Yang kedua, di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik dari SMA Paramita hari ini akan memberikan pujian kepada jemaat Gereja Pokok Dasana Indah dalam rangka pencarian dana mereka untuk kegiatan di SMA Paramita. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat memasuki ibadah. Saya mengajak kita semuanya untuk berdiri dan masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang bersekutu dalam nama Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Menjulang nyata atas bukit Allah, terbenderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyalanya
Jemaat silakan duduk. Pengakuan dosa. Tuhan Allah di dalam firman-Nya berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Baiklah kita berpaling dan kembali kepadanya, sebab Dia adalah Allah yang setia, mengasihi dan memberi pengampunan." Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyediakan bagi kami anugerah kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kami mengaku bahwa seringkali kami tidak mampu hidup seturut kehendak-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kami seringkali gagal untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Melalui firman-Mu, ampuni dan kasihanilah kami, umat yang berdosa ini, ya Bapa. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penembus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Allah, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Yesus datang karunia.
Saya undang jemaat berdiri. Petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Demikian petunjuk hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat, silakan duduk. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuru-Ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan yang begitu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk segala kesempatan, untuk setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, kami ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, itu untuk melayani Tuhan. Terima kasih, dan saat ini ya Bapa, kami mempersiapkan hati pikiran kami, untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Izinkan kami Tuhan, kami mendapatkan firman-Mu. Jangan biarkan kami keluar dari tempat ini dengan kami tidak menerima apa-apa. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang begitu melimpah kaya atas hidup kami, memampukan kami melaksanakan, mengaplikasikan kebenaran firman-Mu hari lepas hari. Walaupun kami tahu Tuhan, kedagingan kami sulit Tuhan untuk bekerja
bekerja sama. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu akan senantiasa memampukan kami untuk kami dapat belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah atas kami ya Bapa. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus baik. Pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan bergantian membaca firman Tuhan, tema bacaan kita pada pagi hari ini. Saya akan membaca ayat yang ke-14, jemaat yang dikasihi Tuhan bergantian membaca ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-21 kita akan membacanya bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya memakai Alkitab terjemahan baru. Jika sekiranya tidak sama dengan saya tidak apa-apa, tetapi isinya tetap sama. Demikian kebenaran firman Tuhan Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Tuhan, dalam nama Anak Tunggal Allah. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak ada kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Bersama-sama, namun melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema bacaan kita pada pagi hari ini memberlakukan terang dalam hidup. Memberlakukan terang adalah hidup dalam ketaatan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ini. Ayat yang ke-14 dikatakan demikian, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bagaimana Musa meninggikan ular? Jadi waktu Musa membawa bangsa Israel di tengah-tengah perjalanan yaitu padang gurun, kita tahu bahwa keadaan padang gurun adalah keadaan yang tidak menyenangkan. Musa memimpin bangsa Israel
menuju tanah yang dijanjikan Tuhan dan melewati proses yaitu padang gurun. Apa yang terjadi ketika Musa dan bangsa Israel masuk dalam proses yang begitu lama, yaitu padang gurun? Musa menghadapi banyak situasi-situasi yang tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Oleh sebab itu Musa datang kepada Tuhan dan Musa mengatakan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Dan Tuhan mengatakan, Musa, kamu lihat ular itu, kamu pegang ular itu, ambil. Dan dengan iman, dengan ketaatan, Musa ambil ular itu. Dan ular itu menjadi simbol bagaimana Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Jadi bukan maksudnya Musa meninggikan ular, bukan. Tetapi Musa mengambil ular itu oleh seizin Tuhan. Dan itu adalah perintah Tuhan. Dan itu pun bukti, salah satu bukti ketaatan Musa kepada Tuhan. Kalau Musa tidak percaya, Tuhan, kita sedang menghadapi masalah yang besar. Kenapa Tuhan suruh saya untuk tangkap ular itu? Jadi waktu Musa menghadapi Firaun ya, itu Musa udah memegang tongkat itu. Jadi ketika ular itu ditangkap, ular itu berubah menjadi tongkat. Ya. Jadi memang waktu sebelum banyak perkara-perkara besar terjadi, Tuhan sudah mempersiapkan Musa dan Tuhan sudah menyuruh Musa. Dan itu adalah salah satu tanda mujizat bagaimana Musa melihat ular berubah menjadi tongkat. Dan tongkat itu Musa bawa dalam pelayanan Musa, yaitu ular. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi bagaimana Musa memperlakukan tongkat itu sebagai alat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan Musa untuk melakukan perjalanannya hari lepas hari, menghadapi setiap proses demi proses. Dan Musa tetap memegang tongkat itu. Bukan berarti tongkat itu yang menyelamatkan Musa, bukan. Tetapi Musa percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang Tuhan mampukan di dalam kehidupan Musa melalui penyertaan. Dan Musa percaya, Musa pegang tongkat itu. Dengan kata lain, Musa taat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan demikian juga anak Allah harus ditinggikan. Jadi kemanapun Musa berada, Musa berjalan, Musa percaya ketika Musa melihat tongkat itu ada penyertaan Tuhan. Dan kalau Musa percaya bahwa ada penyertaan Tuhan, maka Musa takut untuk melakukan hal-hal di luar kehendak Tuhan. Jadi Musa belajar meninggikan Tuhan. Demikian juga anak manusia, yaitu Tuhan, dia mau supaya posisinya anak manusia di dalam kehidupan kita ditinggikan. Dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana cara kita belajar meninggikan anak manusia? Dengan cara kita belajar hidup dalam ketaatan. Tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan. Karena apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur dalam hidup kita, selain kita belajar hidup taat kepada Tuhan? Emas dan perak Tuhan tidak perlu.
Tetapi yang Tuhan rindukan, ketaatan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana Tuhan saya bisa belajar taat? Di dalam lingkungan kantor kita belajar taat. Di dalam lingkungan keluarga kita belajar taat. Di dalam kehidupan pribadi pun kita belajar taat. Memberlakukan terang adalah hidup dalam ketaatan. Jadi bagaimana kita bisa memberlakukan terang Kristus yang ada di dalam kehidupan kita? Dan Tuhan tidak minta banyak, belajar taat. Ayat yang ke-15. Ada kata dikatakan firman Tuhan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam ayat yang ke-15. Kata pertama dikatakan supaya. Kata bahasa Indonesia supaya itu adalah ada sesuatu, ada tujuan. Jadi kalau saya makan supaya saya kenyang. Benar ya? Saya mandi supaya saya bersih. Jadi yang kita lakukan ada tujuannya. Kenapa kita belajar hidup taat? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kenapa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini 60-70 tahun. Mazmur mengatakan demikian, 80, 90 itu sudah itu bonus. Dan itu pun payah ya, maksudnya banyak yang kita rasakan. Sakit di sini dan segala hal. Tetapi apa firman Tuhan mengatakan? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita menjalani kehidupan ini bisa diukur waktu. 60, 70, oh sekarang umur saya sudah sekian. Berarti saya, contohnya kalau saya sekarang umur 30 berarti masih ada 40 tahun lagi. Masih lama. Oh kalau saya sekarang umur 60 masih ada 10 tahun lagi. Masih lama, nanti aja cari Tuhannya. Apakah demikian? Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau supaya setiap orang percaya beroleh hidup yang kekal. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita meninggikan anak Allah di dalam segala aspek kehidupan kita? Kenapa kita belajar taat? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepada anak Allah, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan hidup dalam ketaatan demi ketaatan. Walaupun sulit, kita tahu sulit hidup dalam ketaatan. Enggak gampang, enggak mudah, sulit. Tetapi kalau kita mau belajar, Tuhan mampukan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yang Tuhan mau setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi semua. Jadi keselamatan itu untuk semua orang. Keselamatan untuk semua orang. Bukan hanya keselamatan buat pelayan Tuhan, tidak. Oh, keselamatan hanya untuk pendeta, pikaris, majelis, ini, enggak. Keselamatan buat semua yang percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali firman Tuhan ini membahas tentang hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dunia yang Tuhan ciptakan, dunia yang Tuhan bentuk, ini Tuhan sayang, Tuhan kasihi, Tuhan pelihara, Tuhan jaga baik-baik. Tapi apa yang terjadi? Manusia yang dikasihi Allah jatuh dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Karena Tuhan tahu bahwa dosa, upah dosa adalah maut. Jadi terjadilah keterpisahan antara manusia dengan Allah. Oleh karena sebab dosa. Karena Allah kita Allah yang kudus dan tidak bisa dihampiri oleh dosa. Tidak bisa disejajarkan dengan dosa, tidak bisa berjalan beriringan dengan dosa. Apa yang terjadi? Konsekuensi tetap upah dosa ialah maut. Oleh sebab itu, inisiatif Allah datang ke dalam dunia untuk menebus, menggantikan posisi kita. Kita yang bersalah, kita yang bercela, kita yang berdosa, digantikan posisi kita yang harusnya menerima hukuman, digantikan posisinya. Allah ambil ganti posisi kita. Kalau dalam bahasa teks aslinya untuk Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, hutosgar egapesen hoteoston kosmon hoste ton huyon ton monogene edoken hinapas opision os aton meapoletai al ekezoen aionion. Dikatakan hutosgar egapesen hoteoston kosmon. Egapesen itu agape, kata dasarnya agape. Yang tadi saya bacakan itu sedikit seperti bahasa Batak ya. Itu bahasa teks asli, yaitu bahasa Yunani. Hutosgar egapesen hoteoston kosmon. Kosmon itu kata dasar kosmos, yaitu dunia ini. Jadi betapa Allah mengasihi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Hutosgar egapesen hoteoston kosmon hoste ton huyon ton monogene edoken ton huyon ton monogene. Monogene itu artinya mono itu satu. Mono satu, gen itu gen, generasi. Jadi monogene, pengertian monogene, sebelum Yesus lahir tidak ada seperti Yesus, dan setelah Yesus mati tidak ada yang akan lahir seperti Yesus. Jadi dia cuma monogene, generasi seperti Yesus cuma Yesus sendiri. Dan enggak ada lagi yang seperti Yesus. Dan itu anak Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan Bapak, Ibu, dan saya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, monogene, tunggal, cuman satu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya anak 10, boleh satu dikasih ke orang untuk dikorbankan? Anaknya banyak, nggak apa-apa, anak saya masih banyak, kok ada 10, ambil aja satu. Mau mau dikorbankan, nggak apa-apa, korbanin aja, buang aja. Aduh, nggak lah ya, nggak seperti itu. Tapi ini generasi cuman satu, yaitu Yesus. Dia mau, inisiatifnya Allah, lahir ke dalam dunia, menjadi manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi manusia, walaupun Yesus lahir bukan dari keinginan manusia, Yesus lahir karena dari gen Allah. Jadi tidak ada dosa di dalam kehidupan Yesus. Tetapi apa yang dilakukan? Dia menanggung dosa.
Jadi semua dosa dia pikul. Ya saya mengatakan, orang kira dia kena kutuk. Orang kira dia pernah penyakit, tetapi penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi semua dia pikulnya. Kenapa? Karena Tuhan mau. Bukan kita yang dihukum. Tuhan mau kita bebas dari hukuman. Tuhan mau gantikan posisi kita yang dihukum, supaya jangan kita yang dihukum. Ada satu kali film pendek ya, dan mungkin jemaat juga udah pernah melihat. Ada satu anak anjing yang mungkin dia ngerusak apa gitu, terus dimarahi sama yang punya anjing. Mau dipukul, padahal itu cuman nakut-nakutin anak anjing itu. Dia mau dipukul, pukul nih, kamu nakal begini-begini. Dan ibunya bilang, ibunya nggak bilang, anjing nggak bisa bilang ya, maksudnya ibunya peluk anak itu supaya ibunya aja yang dipukul. Ya, kadang-kadang kita kalau lagi kita punya anak kita sakit, kita bilang kalau bisa saya aja Tuhan yang sakit, jangan anak saya yang sakit. Dan itu yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau bisa, jangan dia yang masuk dalam maut. Biar saya yang gantikan. Itu yang Tuhan lakukan. Oleh sebab itu Tuhan mau dengan inisiatif Allah. Ingat ya, Paulus mengatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kalau kita diselamatkan bukan karena kita cakap, bukan karena kita layak menerima keselamatan. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Tuhan mati di kayu salib waktu kita masih hidup di dalam dosa kok. Waktu kita masih hidup di dalam dosa dan Tuhan mau mati buat saudara dan saya. Bukan karena kita cakap, bukan karena kita layak, bukan karena kita bagus, bukan karena kita punya kemampuan yang lain. Tapi hanya karena Tuhan mengasihi hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Matius mengatakan, kalau kamu yang jahat saja tahu cara memberi yang terbaik buat anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Tuhan tahu bagaimana cara menyelamatkan hidup anak-anaknya. Oleh sebab itu, ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Allah, begitu besar, sangat besar, amat besar. Ia mau gantikan kita. Yesus mau gantikan posisi kita. Dan dia mati di kayu salib. Ketika Yesus di dalam Taman Getsemani, dia berdoa. Dia tahu kok apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan. Bahkan dia berdoa, peluhnya itu meneteskan darah. Itu ketakutan yang sungguh amat sebagai manusia. Karena Yesus 100% manusia, 100% Allah. Bagaimana kita tahu Yesus 100% manusia? Waktu Yesus melakukan doa dan puasa, iblis mengatakan, ubah aja batu-batu itu menjadi roti. Kamu lapar kan? Iblis tahu manusianya Yesus lapar. Dan apa yang iblis katakan, dan apa yang iblis tawarkan, kamu lihat itu. Itu semua saya kasih buat kamu. Asal kamu mau begini, enggak. Jadi
Yesus 100% manusia, tetapi Yesus pun 100% Allah. Mengapa demikian? Karena kita lihat Yesus bisa melakukan tanda-tanda mujizat, punya kuasa, dan itu membuktikan Yesus 100% Allah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus doa di Taman Getsemani, mulai di situ manusianya Yesus ya, dia merasa takut, dia merasa khawatir. Tetapi apa yang Yesus katakan? Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Sebagai manusia daging, Yesus mau mundur dan mungkin Yesus bisa mundur. Tetapi itu pun tidak ia lakukan. Kenapa? Karena dia taat. Bahkan taat sampai mati. Filipi pasal yang kedua ayat 14. Yesus juga taat, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus membuktikan ketaatannya sampai mati. Setelah terjadi di Taman Getsemani, mulai dari situ mulai masuk prosesi bagaimana setelah sampai Yesus disalibkan. Dan itu perjalanan yang panjang dan menyiksa Yesus. Dan ketika Yesus memikul dosa, ingat, dengar baik, ketika Yesus mulai menanggung dosa manusia, dan itu tidak bisa disejajarkan dengan kuasa Allah, dengan kesucian Allah. Oleh sebab itu Allah meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena Yesus menanggung dosa manusia, dia pikul dosa. Oleh sebab itu Allah meninggalkan. Karena Yesus menanggung dosa manusia. Apakah Yesus mundur? Maju, taat. Memberlakukan terang adalah hidup dalam ketaatan. Yesus sudah memberikan teladan. Taat, bahkan taat sampai mati. Bagaimana dengan kita jemaat yang dikasihi Tuhan? Bagaimana iman kita dalam kita mengikuti Yesus? Bagaimana ketaatan kita dalam kita mengikuti Yesus? Apakah kita sudah mau belajar taat? Ketika kita belajar taat, orang lain gak tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tapi satu yang Tuhan mau supaya kita mengalami yang namanya hidup yang kekal. Tuhan tidak mau kita mengalami yang namanya hukuman. Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Ya, jelas di sini. Yesus datang ke dalam kehidupan kita bukan untuk menghakimi hidup kita. Yang menghakimi itu adalah iblis. Allah, kamu berdoa, kamu kamu lupa kemarin kamu habis begini. Kamu lupa kemarin kamu habis bohong. Kamu lupa tahun lalu kamu pernah melakukan begini. Ah, itu iblis. Tapi Yesus datang di dalam kehidupan kita bukan untuk menghakimi, tapi untuk merangkul hidup kita. Kalau untuk menghakimi, banyak di dalam hidup kita yang perlu dihakimi. Makanya Yesus datang di dalam hidup kita bukan untuk menghakimi. Kalau Tuhan saja tidak menghakimi hidup kita, lalu kenapa kita menghakimi hidup orang lain? Itu bukan hak kita. Pun kalau kita melihat saudara kita jatuh di dalam dosa, kita tegur, firman Tuhan jelas, 4 mata. Mata saya 2, mata dia 2, 4 mata bicara. Kemarin saya lihat kamu begini, itu salah. Kamu bisa kok memperbaiki. Itu namanya firman Tuhan bilang
menegur dengan penuh kasih. Bukan kita ngomong di depan umum dan iya saya tahu begini, terus kita ngomongin ke sini, ngomongin itu, bukan seperti itu. Jadi kalau Tuhan tidak menghakimi hidup kita, mari kita juga jangan menghakimi hidup sesama kita. Kita belajar bagaimana Tuhan mengasihi hidup kita. Kita juga belajar kita bisa mengasihi hidup sesama kita. Seperti yang Tuhan sudah ajarkan di dalam hidup kita. Tuhan gak pernah kok menghakimi hidup kita. Kamu lupa ya, kamu pernah begini. Kamu lupa ya, kamu begini. Kamu ini orang berdosa, kamu ini begini, kamu ini, itu iblis. Jadi kalau kita masih diintimidasi sama intimidasi iblis, penghakiman, menghakimi kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Kita harus menang karena Tuhan datang dalam hidup kita bukan untuk menghakimi. Dan kita harus tahu itu iblis yang menghakimi. Dan kalau kita melihat ada saudara kita yang jatuh, kita tolong. Kamu kemarin salah. Saya juga kok sering salah. Nggak apa-apa, dulu juga saya pernah melakukan hal itu. Yuk kita sama-sama berubah. Yuk kita belajar. Itu yang Tuhan mau. Karena waktu Tuhan datang di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak membuat kamu harus melakukan A, B, C, kamu harus begini. Enggak, kamu harus begini. Enggak, kamu harus begini. Enggak. Waktu Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, ingat ya, free will, kehendak bebas itu tetap ada. Sama seperti Tuhan memberikan kehendak bebas buat Adam dan Hawa. Apakah Tuhan tahu mereka akan melakukan dosa? Tuhan tahu. Kenapa Tuhan membiarkan? Tuhan tidak membiarkan. Tuhan sudah kasih tahu, anakku, ini ya begini, jangan dilakukan ya nak ya. Karena sama-sama seperti kita punya anak kecil. Udah tahu nggak boleh main pisau. Kita pergi mainlah dia pisau. Karena kita udah kasih tahu, jangan main pisau, nanti tak kena tangannya berdarah. Kita tinggal, kita melengsi, dimainlah itu pisau. Akhirnya berdarah, nangis. Baru kita bilang, kamu udah dibilang. Udah tahu jangan main korek api, nanti kebakar. Lalu dia main lagi. Sama seperti Tuhan datang di dalam kehidupan kita, kehidupan Adam dan Hawa, dia enggak menciptakan kita sebagai robot, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jangan pikir, kok kita harus taat begini. Kayak kita ini macam robot, enggak punya pilihan lain untuk kehendak bebas. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi belajar taat bukan karena sepertinya Tuhan mau kita ini, kita nggak bisa melakukan itu nggak bisa happy fun gitu, nggak bisa enjoy gitu, nggak bisa ngikutin kedagingan kita, nggak seperti itu. Jadi Tuhan memberikan buat kita kehendak bebas. Apakah kita mau belajar taat? Apakah kita mau tidak taat? Itu kembali buat saya dan buat jemaat Tuhan. Hidup ini ada pilihan dan itu pilihannya. Tetapi yang Tuhan giring kita, Tuhan menggiring hidup kita. Anakku, jangan lakukan itu. Itu salah, ayo kembali. Tuhan mau Roh Kudus selalu ingatkan kita. Supaya kita apa? Supaya jalan dalam ketaatan. Supaya berjalan dalam koridornya Allah. Hari ini adik saya berangkat ke Kalimantan. Adik saya suka nganter-nganter, saya pelayanan. Saya suka kalau pergi pelayanan itu naik motor. Dan hari ini dia berangkat ke Kalimantan untuk melayani di sana, di pedalaman-pedalaman. Loh, ngapain jauh-jauh? Kan gerejanya besar, papanya pendeta lah. Itu kan jemaat-jemaat Tuhan. Gereja-gereja punya Tuhan. Saya
Tuhan percayakan sendiri, pegang jemaat sendiri di daerah Cilincing. Apakah itu, dan itu sinodenya beda. Papa saya sinodenya A, saya sinodenya B. Karena saya untuk menunjukkan buat saya pribadi, bukan buat orang lain, buat saya pribadi. Kalau Tuhan utus saya, Tuhan panggil saya, bukan karena papa saya pendeta, maka saya jadi pendeta. Bukan karena papa saya sudah tua, maka saya menjadi, bukan. Saya bilang, kalau Tuhan panggil hidup saya, Tuhan mau saya melayani Tuhan, ayo. Tapi bukan karena papa saya pendeta. Dan adik saya juga, adik saya juga menunjukkan itu bahwa jemaat ini milik Tuhan, gereja ini punya Tuhan. Kalaupun saya melayani jemaat Tuhan mungkin di mana, ya itu karena pimpinan Tuhan, bukan karena punya ambisi, gereja papa saya. Ini. Ya kita dong yang ngegantiin, bukan seperti itu. Kenapa? Belajar taat. Ya, kalau adik saya meninggalkan, ya anak muda ya, masih muda, terus dia pergi ke Kalimantan, saya tahu belajar taat untuk panggilan Tuhan. Saya juga masih belajar taat. Kita semua belajar, masih terus belajar taat. Kapan waktunya kita selesai tidak bisa belajar taat lagi? Ya waktunya Tuhan jemput hidup kita. Itu udah gak bisa belajar taat lagi. Ya. Jadi masih ada waktu melayani Tuhan. Memberlakukan terang adalah hidup dalam ketaatan. Ya, masih ada waktu kita belajar taat. Waktu yang Tuhan beri jangan disia-siakan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya, jangan sia-siakan. Pegang itu karena itu berharga. Sangat berharga. Barang yang berharga tidak kita letakkan dengan percuma. Contoh, kita punya HP baru, ditaruhnya di mana, nggak mungkin. Sesuatu yang berharga kita jaga. Dan firman Tuhan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Tuhan mau kita diselamatkan. Tuhan mau kita mengalami hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau di dunia sini kita tidak taat, kita tidak percaya kepada anak Tuhan, dikatakan ia sudah ada berada di bawah hukuman. Contoh, kalau kita hidup jauh dari Tuhan, kita tidak punya damai sejahteranya Allah. Benar? Ini contoh kecil. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita tidak punya damai sejahteranya Allah. Contoh kecil, kemana-mana marah-marah, kesini marah-marah. Emang enak hidup marah-marah terus? Enggak enak, capek. Ngelihat orang salah, kamu nih salah, kamu tuh begini, yang ini salah, kamu ini begini. Ngerasa dirinya benar, capek jemaat Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam kuasa Allah, Tuhan berikan kita kebebasan, bebas hidup kita dari kutuk dosa. Enggak melihat orang salah, melihatnya ayo kita jalan sama-sama. Mari, saya juga kok suka jatuh, saya juga suka salah. Yuk kita belajar sama-sama supaya kita tidak salah lagi. Supaya kita belajar taat. Makanya doa Bapa kami,
Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan gitu kan ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita masih hidup di dalam dunia ini, tetapi kita mengalami yang namanya hadirat surgawi. Kita mengalami yang namanya damai sejahtera dari Tuhan. Harga beras sekarang seliter 15.000, enggak apa-apa. Gimana ya Tuhan, kok harga beras naik sedangkan ini enggak cukup Tuhan. Tapi kalau kita belajar taat, berjalan dengan iman, cukup. Kalau Tuhan sudah mampukan kita melewati 2023, percaya Tuhan terlalu sanggup memampukan kita melewati tahun 2024. Belajar taat. Yang Tuhan mau, belajar taat. Masuk dalam minggu keempat Prapaskah. Kenapa kita mengingat kembali Paskah? Karena kita mengingat kembali betapa besar kasih Allah akan kehidupan saya dan jemaat semua. Kita mengingat kembali. Kita mengingat kembali bagaimana mahkota duri, itu durinya tajam-tajam dan dan itu dimasukinnya bukan karena di atas, bukan digituin. Dan itu darahnya tercurah. Kenapa Tuhan mau? Karena saya dan saudara spesial di mata Tuhan. Lalu apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Kita belajar meninggikan Tuhan. Memberlakukan terang adalah hidup dalam ketaatan. Kalau kita mau memberlakukan terangnya Allah dalam hidup kita, dalam kehidupan kita, aspek kehidupan kita, belajar taat. Ada lagu mengatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan perbuatan, dalam roh dan kebenaran, ya. Jadi kalau kita mau belajar meninggikan Tuhan, belajar taat. Tuhan tidak mau kita terhilang. Tuhan datang di dalam kehidupan kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau datang di dalam kehidupan kami supaya kami beroleh hidup yang kekal dan kami tidak mengalami yang namanya kebinasaan. Ampuni kami Tuhan, kami secara manusia terkadang kami mengikuti keinginan daging dan kami melupakan kehendak Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami mau belajar memberlakukan terang Kristus yang ada dalam hidup kami melalui ketaatan kami kepada Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, bimbing kami, karena secara manusia terkadang kami sulit untuk melakukannya, tetapi kami mau belajar melakukannya. Kami mau belajar hidup sesuai kehendak Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kembali kepada kami. Dan bukan hanya mengingatkan, biarlah kebenaran firman-Mu dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga menghasilkan buah, dan buahnya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat sekalian, kita
kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 116 bait yang pertama, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan Dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. diberi kesempatan untuk Komisi Bapak menyanyikan kidung pujiannya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu.
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, terpujilah Tuhan, Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita saat ini masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan dalam hidup kami, oleh karena kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, mengingatkan kembali kepada kami bahwa Tuhan datang dalam hidup kami bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyatakan supaya kami beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, kami mau terus hidup di jalannya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, di dalam kami mengaplikasikannya dalam ketaatan kami kepada Tuhan, melalui kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pergumulan yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, Pauk Dasana Indah di tempat ini ya Bapak. Tuhan memberkati, mungkin ada jemaat-Mu yang sedang bergumul tentang keadaan ekonomi. Tuhan memberkati Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berikan berkat-Mu yang terbaik Tuhan untuk jemaat-Mu. Tuhan juga mungkin ada jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pendidikan, anak-anak-Mu Tuhan masih dalam tahap pendidikan, biarlah roh kepintaran marifat daripada Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu dalam masa pendidikan ya Bapak. Engkau memberkati Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan di mana mereka semakin dekat kepada Tuhan, bukan pekerjaan yang menjauhkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati juga setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Engkau memberkati Tuhan, kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan pasangan hidup yang terbaik, yang takut akan Tuhan, dan mendukung setiap pelayanan-pelayanan ya Bapak. Engkau memberkati para lansia, janda dan duda, anak yatim piatu di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan Yesus, apapun yang diperlukan oleh mereka Tuhan, kami percaya tangan-Mu tidak pernah kurang panjang untuk menopang kehidupan anak-anak Tuhan, dan telinga Tuhan tidak pernah kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa-doa mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sakit atau dalam masa pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu Rosnauli Tondang, kami mau berdoa untuk Bapak Penatua Sujito, kami mau berdoa untuk Ibu Sri Lestari, kami mau berdoa untuk Bapak Andri Liau yang sakit, kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Nainggolan, kami mau berdoa untuk Ibu Hendrik Adang, Ibu Henik Adang, kami mau berdoa untuk El Nino, kami mau berdoa untuk Angel Adang. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, satukan hati, biarlah tangan-Mu yang berlubang paku itu Tuhan, tangan yang penuh kuasa saat ini menjamah di atas tubuh jemaat Tuhan masing-masing yang sudah kami bawa dalam doa nama-namanya satu persatu Tuhan. Tuhan angkat, Tuhan kuduskan tubuh ini Tuhan, yang Tuhan tahirkan tubuh bagian manapun yang sakit Tuhan jamah, dan biarlah kesembuhan daripada Tuhan nyata di dalam kehidupan jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah ketika mereka sehat, mereka percaya, mereka menyadari bahwa mereka
sembuh bukan karena bukan karena obat-obatan. Obat-obatan dokter hanya sebagai sarana, sebagai alat, tetapi kesembuhan yang sejati berasal daripada kuasa Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaatmu yang berulang tahun ataupun yang merayakan pernikahan. Engkau memberkati kelahiran pada tanggal 4 Maret Saudara Abraham Nicholas. Tuhan memberkati anakmu Saudara Abraham Nicholas ini. Biarlah pertambahan umur anakmu yang masih muda ini Tuhan hidup dalam takut akan Tuhan dan semakin melayani Tuhan, meninggikan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaatmu yang berulang tahun di hari ini, Saudara Piston Zepo Sapa. Biarlah Tuhan memberkati saudara kami ini, Pak Piston ini Tuhan. Biarlah saudara Piston dapat terus bertumbuh dalam ketaatan dan dalam kasih Tuhan. Engkau juga berdoa, kami juga mau berdoa untuk Ibu Jani Sutardi Matekohi. Engkau memberkati kehidupan Ibu Jani ya Bapak. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, urapan Tuhan turun atas kehidupan Ibu Jani yang hari ini berulang tahun. Biarlah Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk program pelayanan majelis dan komisi di tempat ini. Engkau memakai setiap pelayanan hamba Tuhan di tempat ini, baik pendeta, baik gembala maupun majelis-majelis yang ada. Engkau memberkati Tuhan. Tuhan berikan hikmat daripada Tuhan menyertai para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Tuhan berikan juga kerendahan hati, Tuhan berikan juga hati yang sabar sehingga dapat melayani setiap jemaat-jemaat-Mu dengan penuh kasih dan juga damai sejahtera. Tuhan berkati setiap komisi-komisi yang ada di tempat ini, baik komisi pemuda, baik komisi anak, komisi kaum wanita, komisi kaum bapak. Engkau memberkati ya Bapak. Biarlah Tuhan pakai setiap komisi-komisi ini Tuhan untuk membawa jemaat-Mu semakin hidup takut akan Tuhan. Kami mau berdoa untuk program pelayanan BP POUK, PGIW Banten. Engkau memberkati Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan di dalam BP POUK, PGIW Banten. Biarlah hikmat Tuhan turun menyertai. Kami mau berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah melaksanakan pesta demokrasi Tuhan, di mana Tuhan sudah menempatkan pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini. Tuhan biarlah hikmat marifat daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan menyertai baik Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajarannya Tuhan, menteri semuanya Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, biarlah mereka melakukannya dari dasar kehendak Tuhan. Dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami mau menutup doa syafaat kami dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberi kesempatan buat adik-adik SMA Pramita untuk mempresentasikan kidung pujiannya buat Tuhan. Oke. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu dan kakak-kakak semua yang ada di jemaat, yang ada di Gereja POUK Dasana Indah. Kami murid SMA Pramita, perwakilan dari organisasi sekolah yaitu Rohani Kristen, ingin mempersembahkan lagu penampilan kita. Kiranya Bapak Ibu atau kakak-kakak semua berkenan untuk memberikan sedikit dari Bapak Ibu semua untuk
membantu penggalang dana kita. Soalnya Rohani Kristen SMA Pramita ingin mengadakan retret Paskah yang akan dilaksanakan pada bulan Maret ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Bapak atau ibu atau kakak boleh sambil mendengarkan atau sambil menikmati lagu ini ya. Mungkin bapak atau ibu atau kakak-kakak di sini boleh sambil tepuk tangan sebelum nanti saat kita nyanyi ya. Boleh nyanyi bareng-bareng juga sama kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Dialah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, sekian untuk penampilan dari kami. Terima kasih untuk Bapak Ibu, kakak-kakak yang sudah memberikan dagangannya. Makasih. Makasih. Terima kasih persembahan pujian dari adik-adik SMA Pramita. Tuhan memberkati pelayanan saudara-saudara. Jemaat, saya ajak kita semuanya untuk berdiri.
Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita melalui Kidung Pujian 280, bait pertama hingga bait yang ketiga. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Kita akan masuk di dalam persembahan syukur. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17 bagian A. Aku tahu, ya Tuhan, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sambil persembahan diedarkan, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 219 bait pertama hingga secukupnya. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku.
Kita berdoa untuk persembahan kita. Dalam keberadaan kami pada saat ini ya Tuhan, kami naikkan pujian kepadamu melalui lagu-lagu yang kami panjatkan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidup kami, melalui pekerjaan, melalui karya kami, melalui tugas kami di mana Tuhan tempatkan untuk kami berkarya di sana. Terima kasih atas semua berkat-berkat itu yang sudah Tuhan berikan. Dan pada saat ini bahagian dari berkat itu kami persembahkan kembali kepadamu untuk dipakai melalui pelayanan kami di Gereja Pouk Dasana Indah maupun pelayanan kami ke sesama kami. Terima kasih Bapa dalam surga buat seluruh jemaat yang memberikan persembahan pada saat ini, dan biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka, memberkati tangan-tangan mereka, hati mereka yang sudah memberikan persembahan hari ini. Kami serahkan doa permohonan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberkati kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat sekalian, dimohon kesabarannya untuk mendengarkan warta pada minggu pagi ini. Warta jemaat ini terbit sekali dalam seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah dalam persekutuan Oikumene Umat Kristen di Dasana Indah ini dan berkeinginan untuk menjadi anggota jemaat agar dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas pada hari ini. Yang pertama, kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Kebaktian hari ini Minggu tanggal 10 Maret 2024 dilayani oleh Ibu Pendeta Marice Hatumena MTH, dan pelayan liturgi adalah Penatua Ibu Mida Limbong. Organis Saudari Sulistia Oktariana, Kantoria Saudari Kerin Elizabeth Merpaung dan Saudari Verina Sukma Simbolon, dan persembahan pujian dari adik-adik vokal group Sekolah Pramita. Operator laptop adalah tim multimedia. Kebaktian kategorial ibadah komisi anak yang pertama dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 dan bertempat di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pelayan liturgi adalah Kak Dinji dan pelayan doa adalah Kak Ana. Pelayan musik Ibu Irma Labiro dan Kak Rian Metekohi. Kelas Bethlehem akan dilayani oleh Kak Ana.
Kelas Nazaret dan Galilea akan dilayani oleh Kak Nani. Kelas Yerusalem akan dilayani oleh Kak Ludwig, dan dimohon perhatian kita semuanya. Jadwal ibadah Komisi Remaja yang kedua. Pada sore hari ini Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 18 bertempat di gereja, pelayan firman akan dilayani oleh Penatua Richard Rajasa, dan pelayan liturgi adalah Saudari Cheryl. Pelayan doa Saudari Gracia, pelayan musik Saudara Vino. Untuk hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, pelayan firman adalah Penatua Pralintas HB Adang, pelayan liturgi adalah Saudari Gracia, pelayan doa Saudara Daryl, pelayan musik Saudari Cheryl. Jadwal ibadah Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 pukul 19 bertempat di gereja. Pelayan firman adalah Ibu Penatua Ance Oliver, pelayan liturgi Ibu Henny Sutardi, pelayan doa adalah Ibu Martina Palea, dan pelayan musik Ibu Yeti. Yang keempat, jadwal ibadah gabungan Komisi Wanita BP POUK Banten. Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 16 bertempat di POUK Immanuel Batalion 203. Dan mohon perhatian kepada semua komisi wanita untuk ambil bagian dalam pelayanan ini. Jadwal ibadah keluarga pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 pukul 19.30 bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti, pelayan liturgi Ibu Penatua Tri Suwarni, pelayan doa dari sektor O. Pelayan musik Saudari Cheryl Jonia Putri, dan dimohon perhatian buat seluruh anggota jemaat. Ibadah Komisi Usia Indah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pukul 10 pagi. Pelayan firman Penatua Saudari Purwanti, pelayan liturgi Ibu Irma Nusantari, dengan tema menyesuaikan diri, terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-34. Selanjutnya ibadah Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 pukul 19 bertempat di gereja. Pelayan firman adalah Penatua Richard Rajasa. WL adalah Saudari Verina Simbolon, pelayan musik Saudara Ferianto Palea. Acara dalam ibadah ini bentuknya ibadah. Tema paksa, suka, serupa, terambil dari Lukas 10 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Berikutnya sakramen baptisan anak. Akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus anak di bulan April 2024 bagi jemaat yang akan membaptiskan putra-putrinya agar mendaftarkan diri kepada majelis untuk dilayani. Pemberitahuan, bersama ini kami informasikan bahwa besok hari Senin tanggal 11 Maret 2024 pukul 9 pagi akan diadakan kerja bakti dalam rangka kegiatan dekor gereja untuk persiapan Paskah jemaat. Untuk itu bagi jemaat, komisi, tim dapat ambil bagian dalam kerja bakti ini di gereja besok pukul 9 pagi. Demikian warta pada minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri.
kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 432 bait pertama dan yang kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatannya tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh murnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh murnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.